Morfologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa. Pembidangan dalam fonologi itu ada dua, yang pertama fonemik atau fonem dan yang kedua fonetik. Fonemik merupakan ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda makna. Contohnya, paru, baru, lari, tari, dan lain sebagainya. Sedangkan fonetik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, fonetik artikulators itu mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, fonetik akustis, yaitu menganalisis bunyi menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Yang ketiga, fonetik auditoris itu penerimaan bunyi oleh telinga kita. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari pembentukan kata, yang dimana dalam morfologi terdapat morfem, morf, dan alomorf. Morfem merupakan unit terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan terikat. Morfem bebas itu berdiri sendiri, contohnya jalan, sedangkan morfem terikat membutuhkan imbuhan, contohnya berjalan. Morf merupakan bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya, misalnya bentuk meng dari kata menggunting. Alomorf merupakan bentuk kata umum mengenai variasi imbuhan, seperti imbuhan ber memiliki variasi be dan bel, contohnya bekerja, yang dimana dari imbuhan ber dengan kata dasar kerja, yang mana tidak mungkin dibaca dan ditulis bekerja, maka dari itu mengalami peleburan sehingga menjadi bekerja. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang membahas struktur pembentukan kalimat yang terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata yaitu satuan bahasa yang mempunyai makna. Frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat, contohnya gunung tinggi. Klausa, kumpulan kata yang mempunyai predikat dan sebuah objek, contohnya kakak belajar. Kalimat terdiri dari kata, frasa, atau klausa dan diakhiri dengan tanda baca, contohnya ibu membeli obat di apotek. Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna tanda bahasa. Tanda bahasa dapat dilihat dari teori segitiga makna, yang mana dalam segitiga makna antara simbol dan konsep terdapat hubungan langsung. Sedangkan antara simbol dengan referen tidak berhubungan langsung. Kenapa? Karena harus melalui konsep. Contohnya, ketika kita melihat suatu objek, misalnya di simbol itu ada kata cat, maka yang ada di pikiran kita dengan orang lain tentu berbeda. Mungkin yang dimaksud cat itu kucing, cat tembok, atau juga cat rambut. Beda halnya jika di referen sudah ada gambar kucing, jadi kita tahu bahwa dari simbol itu udah tertuju ke kucing. Pragmatik yaitu memaknai sebuah tutur kata tergantung dari konteks dan pemikiran seseorang. Contohnya, ada sepasang suami istri, kemudian si suami bilang kepada istrinya, ruangan ini sangat dingin. Dari situ, si istri bisa menyimpulkan antara si suami meminta sebuah pelukan atau meminta menghidupkan penghangat ruangan. Itu semua kembali kepada konteks dan pemikiran mereka masing-masing.